Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masuk ajaran baru. Kali ini Ibu mengajar kelas 9, tahun ajaran 2021-2022. Anak-anakku, selama belajar dengan Ibu, di kelas 9 ini kita akan mempunyai kontrak belajar. Kontrak belajar bersama Ibu gitu ya. Jadi, yang perlu kalian ketahui, KKN Matematika kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022, kita punya KKM 75. Jadi, mari anak-anak tetap semangat, tetap berjuang, walaupun pembelajaran kali ini kita tetap secara online. Tapi setidaknya tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. KKM kita 75. Oke, lanjut. Materi Matematika kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 ada 2 semester. Semester 1 atau semester ganjil kita punya bab bilangan berpangkat, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi. Jadi kita punya 4 bab ya. Jadi nanti pastinya ada beberapa tugas dari bab-bab ini. Diharapkan kalian tetap semangat untuk mengerjakannya. Lanjut, untuk semester 2 atau semester genap, kita hanya punya 2 bab. Jadi kita punya kesebangunan dan kita punya bangun ruang sisi lengkung. Tapi 2 bab ini waktunya sangat sedikit sekali karena di Februari akhir sudah tidak ada pembelajaran lagi, kalian harus ujian dan ujian. Lanjut anak-anak, jadwal pelajaran Matematika kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 230 adalah sebagai berikut. Jadi hari Selasa pukul 7 sampai dengan pukul 10 ada untuk kelas 9D, 9E, dan 9F gitu ya. Jadi 9D, E, dan F belajar pada hari Selasa jam 7 sampai dengan jam 10. Belajar matematikanya Selasa ya. Lanjut untuk kelas berikutnya hari Kamis pukul 7 sampai dengan pukul 10 sama, tapi harinya hari Kamis. Itu untuk anak-anakku yang duduk di kelas 9A, 9B, dan 9C. Jadi dibagi ya, jadi 3 kelas selama 2 hari. Jangan lupa jadwalnya ya, jadi tetap bangun pagi, tetap semangat, supaya tugas-tugasnya terselesaikan. Lanjut, media pembelajaran yang akan saya gunakan selama pembelajaran matematika di kelas 9 ini, Ibu ada WA grup matematika, lalu ada juga Google Classroom Matematika atau Google Classroom kelas masing-masing. Jadi yang wali kelasnya membuat Google Classroom kelas, Ibu akan mengajarnya di Google Classroom kelas kalian. Tapi jika wali kelasnya tidak membuat Google Classroom kelas, maka kalian masuk ke Google Classroom Matematika yang Ibu buat gitu ya. Lanjut, setelah Google Classroom, sesekali mungkin kita akan mengadakan Google Meeting atau Zoom Meeting, Google Meet atau Zoom Meeting ya. Jadi ini nggak asing lagi, sesekali aja karena Ibu akan memberikan video dalam, insya Allah setiap pembelajaran Ibu akan memberikan video seperti biasanya, gitu ya. Lanjut anak-anak. Kesepakatan bersama guru dan peserta didik selama belajar matematika kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Jadi ini kesepakatan kita ya, jadi harus diperhatikan. Yang pertama, setiap peserta didik harus sudah masuk pada WA Group dan GCR Matematika. Kalau pakai GCR kelas, juga masuk ke GCR kelas. Jadi pastikan kalian sudah masuk ke grup matematika gitu ya. Lanjut, nomor 2, setiap peserta didik memberikan info jika tidak bisa mengikuti pelajaran dikarenakan ada kendala, misalnya sakit, gitu ya. Secara japri ke WA pribadi guru matematika, Bu, kalau nggak punya paket gimana? Itu nanti kita bicarakan lagi ya. Jadi yang pasti, jika kalian memiliki kendala, tolong infonya secara japri ke WA
saya gitu ya. Lanjut yang ketiga, setiap peserta didik boleh menanyakan kesulitan dalam pembelajaran melalui japri guru, menjapri saya ya, atau melalui kelas online. Boleh juga langsung melalui WA group ditanyakan yang mana yang kalian rasa sulit. Atau melalui GCR juga bisa. Jadi kita fleksibel ya anak-anak ya. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran, silakan bertanya. Boleh melalui japri, boleh melalui WA group, boleh melalui GCR juga. Jadi fleksibel aja gitu ya. Lanjut, kehadiran akan saya lihat dari pengumpulan tugas. Jadi jika kalian tidak mengumpulkan tugas, maka kalian ibu anggap alfa jika tidak ada info. Misalnya sakit tidak menginfokan, nah ibu buat alfa gitu ya. Lalu misalnya nggak punya paket, lalu tidak menginfokan gitu, nah itu ibu anggap alfa gitu. Lanjut anak-anak, batas waktu pengumpulan tugas selama belajar matematika kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Jadi ada batas pengumpulan tugas ya, jadi ibu tidak serta-merta selalu di depan laptop. Jadi ada batas waktu pengumpulan tugas pukul 8 sampai dengan pukul 15 pada hari belajar matematika sesuai jadwal dari sekolah untuk masing-masing kelas. Misal, kelas 9D, E, dan F pada hari Selasa, maka batas waktu pengumpulan tugas kalian adalah hari Selasa pukul 8 sampai dengan pukul 15. Di luar itu tidak akan ibu koreksi dulu. Jadi ibu hanya mengoreksi dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore gitu ya untuk hari Selasa kelas 9D, E, dan F. Untuk hari Kamis untuk kelas A, B, dan C gitu ya. Itu pada hari Selasa dan Kamis sampai jam 3 sore. Lanjut, Bu, kalau saya terlambat bagaimana Bu mengumpulkan? Oke. Di luar jadwal, nih pengumpulan tugas di luar jadwal masing-masing kelas diperbolehkan. Tapi batas waktunya setiap harinya hanya jam 12 sampai dengan jam 3 ya. Di luar itu gimana Bu? Bu, saya punya paketnya nanti malam misalnya, baru bisa kirim tugas. Boleh, tapi di luar jam yang telah ditentukan, tugas akan tetap diterima dengan syarat tertentu, yaitu berupa pengurangan nilai tugas peserta didik. Jadi kalau kalian lebih dari jam 3 sore, maka peraturannya adalah nilai tugas kalian akan ibu kurangi. Gitu ya kesepakatannya anak-anak ya. Kenapa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, teman kamu mengumpulkannya tepat waktu pada hari pelajaran, pada hari jadwalnya belajar matematika. Dia tidak lebih dari jam 15 atau jam 3 sore. Nah, kamu jam 3 lebih misalnya, ada kemungkinan kalian mencontek dari temannya gitu ya. Ada kemungkinan punya temannya hanya kamu salin gitu ya. Jadi karena pembelajaran online ini ibu tidak bisa tahu atau tidak bisa meyakinkan apakah kalian mengerjakan sendiri atau menyalin punya teman atau berusaha sendiri atau orang tua yang mengerjakan, ibu tidak tahu. Jadi kita batasi waktu pengumpulannya hanya sampai jam 3 sore. Di luar itu punya kesepakatan lagi kita ya. Seperti itu. Baik anak-anak, sekian kontrak pembelajaran matematika. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar demi kesuksesan kalian, dan jika ada kendala, ibu selalu terbuka untuk menerima keluhan-keluhannya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih anak-anak. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.